Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit gelap, awan tebal menutupi bintang-bintang, menyisakan hanya sekelumit cahaya bulan yang menembus kabut. Ombak di laut bergulung lebih tinggi dari biasanya, dan angin berembus membawa aroma asin yang lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Di tepi pantai, seorang pria paruh baya berdiri, tubuhnya tegap namun terlihat lelah oleh waktu. Dia adalah seorang nelayan, usianya sekitar 50 tahun, wajahnya keras terkena paparan sinar matahari selama bertahun-tahun. Kulitnya coklat terbakar, dan tangannya yang berurat besar tampak menggenggam kuat jaring ikatannya, seperti berpegangan pada kehidupan yang kadang tak pasti. Malam itu, dia merasakan dorongan aneh untuk melaut. Pikirannya berperang, antara mengikuti nalurinya atau kembali ke pondok kayu sederhana tempat keluarganya menunggunya. Namun, semakin dia berdiri memandang lautan, semakin kuat dorongan itu. Ada perasaan asing yang membayang di hatinya, seolah-olah sesuatu sedang menunggu di tengah laut. Bukan panggilan biasa, tetapi panggilan yang tak bisa ia tolak, meski dia tak tahu apa yang sebenarnya memanggilnya. Dia menatap laut, matanya menyipit mencoba menerobos kegelapan. Ombak yang biasa dia kenal tampak berbeda malam itu, seolah memiliki rahasia yang dalam. Hatinya gelisah, dan dengan keputusan yang mendadak, dia memutuskan untuk mengikuti dorongan yang terus-menerus memanggilnya. Dia melepaskan tali perahu yang terikat di tepi dermaga, melompat ke atas perahu kayunya yang sederhana, dan mulai mendayung ke arah lautan. Tiap kayuhan terasa berat, namun diiringi semangat yang tak terduga, seakan ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya lebih dari sekadar kemauan. Ketika perahunya semakin jauh dari pantai, keheningan laut semakin terasa mencekam. Gelombang berdesir lembut, namun malam itu ada suara lain, suara yang samar-samar terdengar. Suara itu bukanlah ombak atau angin. Itu terdengar seperti bisikan, lembut namun memanggil dengan pasti. Pria itu terdiam sejenak, mendengarkan suara yang terdengar lebih jelas. Dia merasakan jantungnya berdebar, dadanya terasa sesak oleh perasaan yang aneh. Apa ini? Siapa yang berbicara? Pikirnya. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat sebuah cahaya berwarna biru kehijauan yang muncul dari dalam air. Cahaya itu tampak berkilauan lembut, memancarkan sinar yang terasa hangat namun misterius. Kilauan itu bergerak pelan, seolah-olah mengarahkannya ke satu titik di tengah lautan. Nelayan itu memandangi cahaya itu dengan hati-hati, merasa takut namun terpesona. Cahaya itu tampak berbeda dari cahaya apapun yang pernah dilihatnya. Bukannya takut, dia malah merasakan dorongan yang kuat untuk mendekatinya, seperti ada kekuatan yang menuntunnya ke sana. Ini pasti hanya hayalanku, gumamnya, meski dalam hatinya dia tahu bahwa ini bukan hayalan. Cahaya itu terasa hidup, seperti memiliki jiwa yang memanggilnya. Dia mendayung perahunya semakin dekat ke arah cahaya, meskipun hatinya merasa ada yang tidak wajar. Ketika dia sudah cukup dekat, kilauan itu tiba-tiba tenggelam ke dalam laut, dan tanpa sadar dia mencondongkan tubuhnya, memandangi ke dalam air. Begitu dia melihat ke dalam air, dunia seolah terhenti. Ombak berhenti bergulung, dan angin tiba-tiba lenyap. Laut menjadi begitu tenang hingga dia bisa melihat bayangannya di permukaan air. Di dalam air yang gelap, cahaya tadi masih terlihat, namun semakin dalam. Tanpa berpikir panjang, nelayan itu memutuskan untuk masuk ke dalam air, mengikuti cahaya yang seolah-olah memanggilnya lebih dalam. Dia berenang dengan gerakan yang perlahan namun mantap, merasa semakin tertarik oleh cahaya yang semakin terang di kedalaman laut. Suhu air semakin dingin, dan dia mulai merasakan tekanan di dadanya. Namun, dia terus berenang. Sementara cahaya itu terus memimpin jalannya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul di hadapannya. Sebuah pintu besar, terbuat dari batu karang, penuh dengan ukiran dan mutiara yang memancarkan kilauan aneh. Hatinya berdebar. Apa ini? Pintu di dasar laut? Pikirnya dengan heran. Dia mendekat ke pintu besar itu, melihat ukiran-ukiran rumit yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh pintu tersebut,
Dia merasakan arus air yang kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya masuk. Pintu besar itu perlahan terbuka, dan di baliknya terbentang dunia yang tak pernah dia bayangkan. Dia melihat sebuah kota yang begitu megah di dasar laut, dipenuhi cahaya lembut dari tanaman laut yang bercahaya, bangunan-bangunan dari batu karang dan mutiara, dan arsitektur indah yang tak pernah terbayangkan di dunia manusia. Bangunan-bangunan tinggi dengan pilar karang yang dihiasi koral dan ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas di antara bangunan itu. Kota itu memancarkan cahaya berkilauan yang menerangi seluruh tempat, menciptakan suasana yang begitu anggun dan penuh keajaiban. Nelayan itu berdiri terdiam, matanya terbelalak menyaksikan keindahan dunia bawah laut yang tak pernah dia bayangkan ada. Ini nyata? Katanya lirih, hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ketika dia masih tercengang, sekelompok makhluk misterius muncul di hadapannya. Mereka adalah penjaga kerajaan, makhluk berbentuk manusia dengan kulit yang berkilauan dan sirip berwarna hijau serta biru di sepanjang tubuh mereka. Mereka menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, namun tidak tampak mengancam. Seorang dari mereka, seorang putri duyung dengan wajah lembut dan mata biru terang, melangkah mendekatinya. "Selamat datang, manusia dari daratan," katanya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Kau telah dipilih untuk memasuki kerajaan kami. Sesuatu yang hanya bisa terjadi dalam keadaan luar biasa. Tak semua manusia dapat melihat dunia ini." Nelayan itu mencoba berkata-kata, namun tenggorokannya terasa kering. Aku tidak mengerti. Mengapa aku yang terpilih?" Tanyanya dengan suara bergetar. Putri duyung itu menatapnya dalam-dalam. Senyumnya penuh rahasia. Laut memiliki cara memilih siapa yang pantas memasuki dunia ini. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang kuat dan hati yang tulus yang dapat mendengar panggilan kami, jawabnya. "Dan malam ini, kau yang datang ke sini, dipilih untuk menyaksikan dan melindungi keindahan yang tak terjamah oleh manusia." Dia mengangguk pelan, masih merasa sulit mempercayai semua yang ada di sekelilingnya. Dia tidak tahu mengapa dirinya yang dipilih. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang mengatakan bahwa dia memang harus berada di sini. "Apa yang harus aku lakukan di sini?" tanyanya. Masih bingung namun mulai merasa bahwa ada peran besar yang harus dia emban. Putri duyung itu melambaikan tangan, dan seketika di hadapannya muncul gerbang besar yang mengarah ke dalam istana megah di pusat kota. Kerajaan ini sedang dalam bahaya. Manusia. Ada kekuatan gelap yang mengancam kedamaian lautan, sebuah kekuatan yang dikenal sebagai bayang laut. Mereka adalah makhluk-makhluk dari kegelapan yang hidup di bagian terdalam laut dan ingin menghancurkan koral-koral suci yang memberi kehidupan pada kerajaan ini. Mendengar penjelasan itu, nelayan merasakan beban besar yang mulai melingkupi dirinya. Di satu sisi, dia adalah seorang nelayan sederhana yang hidup di daratan, tidak tahu banyak tentang dunia bawah laut ini. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang mendorongnya untuk membantu. "Jika ada yang bisa kulakukan, aku akan melakukannya," katanya dengan suara mantap, meskipun jauh di dalam hatinya ada perasaan takut. Putri duyung tersenyum hangat. "Kau memiliki keberanian, nelayan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Kau tak harus sendirian. Kami akan membantumu, tetapi keputusanmu untuk membantu adalah sesuatu yang tidak bisa kami abaikan." Dengan demikian, malam itu menandai awal dari petualangan nelayan, sebuah perjalanan untuk melindungi dunia yang tak pernah dia bayangkan, menghadapi kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan kedamaian di kerajaan laut. Dia tak lagi hanya seorang nelayan biasa, tetapi seorang yang dipilih oleh lautan, terhubung dengan sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu nelayan melewati gerbang besar dari batu karang yang dihiasi ukiran kuno dan mutiara berkilauan, dia disambut oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Di balik pintu itu terhampar sebuah kerajaan yang sangat indah dan penuh warna. Seolah-olah setiap inci dari tempat itu dirancang untuk memancarkan cahaya magis dari bawah laut. Bangunan-bangunan tinggi dari karang yang diukir dengan teliti menjulang di sekitar mereka, dikelilingi oleh tanaman laut bercahaya yang menari mengikuti alunan arus air. Kota itu tampak hidup dengan warna biru, hijau,
dan oranye yang berpadu dalam harmoni sempurna. Nelayan menatap ke segala arah, matanya terbelalak oleh keajaiban yang ada di sekitarnya. Dia melihat ikan-ikan berwarna-warni melayang di antara bangunan, seperti melengkapi keindahan kota yang tampak begitu megah dan damai. Lorong-lorong yang mereka lalui diterangi oleh koral bercahaya yang seakan menyambut setiap langkah mereka. Di tengah-tengah kota, berdiri istana besar yang terbuat dari mutiara dan batu laut, dengan pilar-pilar tinggi yang dilapisi kerang-kerang indah. Istana itu adalah pusat dari kerajaan laut, tempat tinggal raja dan ratu yang selama ini memimpin para penghuni laut dengan bijaksana. "Apa ini benar-benar nyata?" tanya nelayan, hampir berbisik. Suaranya bergetar, dipenuhi rasa kagum yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Aku tak pernah membayangkan ada dunia seperti ini di bawah laut." Putri Duyung di sebelahnya tersenyum. Senyum penuh arti yang memancarkan ketenangan. "Ini adalah rumah kami, kerajaan laut dalam. Tempat yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, tersembunyi dari mata manusia. Hanya mereka yang mendengar panggilan laut yang bisa menemukan jalan ke sini," jawabnya lembut. "Dan kini, kau telah menjadi bagian dari kisah ini, nelayan." Nelayan mengangguk, hatinya penuh campuran perasaan, takut, terpesona, dan bahkan sedikit bangga. Dia tidak tahu mengapa dirinya yang terpilih untuk menyaksikan keajaiban ini, namun dia merasa ada takdir besar yang menariknya ke dalam dunia ini. Ketika mereka berjalan lebih jauh menuju istana, para penghuni laut lainnya mulai bermunculan dari balik bangunan dan taman laut. Mereka adalah makhluk-makhluk unik, sebagian besar menyerupai manusia namun dengan sisik dan sirip yang berkilauan, sementara yang lain memiliki tubuh transparan dan memancarkan cahaya lembut. Saat mereka tiba di depan istana, gerbang besar dari kerang dan batu karang terbuka perlahan, dan di dalamnya terlihat aula yang luas, penuh dengan pilar besar dan ukiran-ukiran indah yang menggambarkan legenda laut. Di ujung aula, duduklah raja dan ratu kerajaan laut, dua sosok yang memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. Raja lautan memiliki tubuh yang tinggi dan gagah, dengan sirip besar berwarna biru kehijauan yang berkilau setiap kali dia bergerak. Ratu laut di sampingnya, seorang putri duyung anggun dengan mahkota dari karang merah dan mutiara, memandang nelayan dengan tatapan lembut namun penuh arti. "Selamat datang, manusia dari daratan," sambut Raja Lautan dengan suara yang dalam dan berwibawa. Suaranya bergema di dalam aula, menciptakan suasana sakral yang membuat nelayan menundukkan kepala dengan hormat. "Kami telah menantimu, meskipun tak ada yang tahu kapan kau akan tiba. Kedatanganmu bukanlah kebetulan. Kau dipilih oleh lautan, dan kami percaya kau memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh kerajaan ini." Nelayan merasa bingung sekaligus terhormat. Dia tidak tahu apa yang membuat dirinya istimewa atau pantas untuk dipilih. Namun rasa penasaran dan keberanian dalam dirinya mendorongnya untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dia menatap raja dan ratu itu dengan penuh rasa hormat dan berkata, Aku hanya seorang nelayan biasa. Aku tak tahu mengapa lautan membawaku ke sini, atau apa yang kalian inginkan dariku. Tapi jika aku bisa membantu, aku akan melakukannya dengan sekuat tenaga." Ratu Laut tersenyum lembut, senyuman yang memberikan ketenangan pada hati nelayan. "Kerajaan kami berada dalam bahaya, nelayan. Di kedalaman laut yang paling gelap, ada makhluk-makhluk yang hidup dalam kegelapan dan kebencian. Mereka disebut bayang laut. Mereka adalah makhluk yang terlahir dari kegelapan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan koral-koral suci yang menjadi sumber kehidupan kerajaan ini." "Bayang laut?" tanya nelayan dengan suara bergetar, merasa gentar mendengar tentang makhluk jahat yang tersembunyi di kedalaman. Raja Lautan mengangguk, ekspresinya serius. "Mereka adalah ancaman terbesar kami. Makhluk-makhluk yang menyimpan kebencian pada cahaya dan kedamaian. Mereka mencoba menguasai kerajaan ini dengan menghisap energi dari koral-koral suci. Jika koral-koral itu hancur, keseimbangan laut akan rusak, dan kerajaan ini akan hancur. Kami membutuhkan seseorang dari daratan yang dapat membantu mengembalikan kekuatan koral-koral suci ini." Mendengar penjelasan itu, nelayan merasa dadanya berdebar keras.
Meskipun hatinya diliputi oleh rasa takut, dia juga merasakan dorongan kuat untuk membantu. Tapi aku hanyalah nelayan biasa. Bagaimana aku bisa melawan makhluk-makhluk itu? Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bernapas lama di bawah laut ini, katanya dengan suara bergetar. Ratu Laut tersenyum. Matanya berkilauan penuh keyakinan. Kau tidak perlu berjuang sendirian. Kami akan membantumu. Laut telah memberimu kekuatan untuk bernapas di sini, dan kami akan memberikanmu pelatihan singkat untuk memahami kemampuan baru yang kau miliki di dunia ini. Hanya keberanian dan ketulusanmu yang dibutuhkan untuk membantu kami, nelayan. Dengan kepercayaan yang tumbuh di dalam hatinya, nelayan akhirnya setuju. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyelamatkan kerajaan laut ini. Bersama dengan Putri Duyung yang telah menjadi pemandunya sejak awal, mereka berlatih dengan para penjaga istana untuk mengasah kemampuannya dalam bernapas dan bergerak di bawah air. Meskipun awalnya kesulitan, nelayan perlahan-lahan mulai menguasai keterampilan baru ini, dan dalam hatinya, dia merasa lebih percaya diri. Setelah beberapa hari berlatih, tibalah saatnya bagi nelayan dan Putri Duyung untuk memulai perjalanan mereka menuju wilayah bayang laut. Para penjaga istana melepas mereka dengan doa dan harapan, sementara raja dan ratu memberinya koral suci kecil yang mampu melindungi dari kegelapan bayang laut. Bawa koral ini, nelayan, kata sang raja dengan suara tegas. Koral ini akan memberikan perlindungan dan membantumu melawan kegelapan. Nelayan menerima koral itu dengan penuh rasa syukur, dan bersama Putri Duyung, mereka berangkat menuju kedalaman laut yang lebih gelap. Sepanjang perjalanan, mereka melewati ladang-ladang rumput laut yang sunyi, di mana tak ada cahaya yang bisa menembus kegelapan. Suasana semakin mencekam, dan nelayan mulai merasakan ketegangan yang menekan di dadanya. Mereka tahu bahwa bayang laut bisa muncul kapan saja, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Saat perjalanan semakin jauh, nelayan mulai merasakan aura gelap yang mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan bergerak di kejauhan, mengikuti setiap langkah mereka. Putri Duyung yang berada di sampingnya mengencangkan genggamannya pada koral suci, memberikan sinyal bahwa mereka semakin dekat dengan sarang bayang laut. Mereka akhirnya tiba di sebuah gua yang gelap dan dalam, tempat bayang laut bersembunyi. Di dalam gua itu, mereka melihat koral-koral suci yang telah rusak, tampak layu dan memancarkan cahaya redup. Dalam kegelapan itu, makhluk-makhluk bayang laut perlahan muncul. Makhluk dengan tubuh besar dan sirip tajam, mata merah yang berkilauan penuh kebencian. Mereka menatap nelayan dan Putri Duyung dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Pemimpin bayang laut melangkah maju. Sosoknya besar dan mengintimidasi, dengan tubuh hitam yang berkilau dalam kegelapan. Kalian pikir bisa mengusir kami dengan cahaya kecil itu? Suaranya menggema dalam kegelapan gua. Nelayan merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun dia menggenggam koral suci dengan kuat, mengingat janjinya pada raja dan ratu kerajaan laut. Bersama dengan Putri Duyung, mereka berdiri tegak di hadapan bayang laut, siap untuk mempertahankan kedamaian kerajaan laut. Di dalam gua gelap yang dipenuhi bayangan, nelayan dan Putri Duyung berdiri berhadapan dengan sosok-sosok bayang laut yang mengintimidasi. Cahaya koral suci yang mereka bawa berpendar lembut, namun tampak rapuh di hadapan kegelapan yang mengelilingi mereka. Bayang laut adalah makhluk besar dan menyeramkan. Dengan sirip-sirip tajam seperti duri, mata merah menyala penuh kebencian, dan suara yang bergema dalam nada penuh ejekan. Pemimpin bayang laut, makhluk bertubuh hitam berkilauan dengan sisi keras dan sirip yang mencuat seperti tombak, maju mendekat. Manusia bodoh. Kau pikir bisa menghalangi kami? Laut adalah milik kami. Kami telah hidup dalam kegelapan sejak lama dan tak ada yang bisa menghalangi kami untuk mengambil kembali kekuasaan. Suara pemimpin bayang laut terdengar dalam dan menggetarkan seluruh gua, membuat nelayan dan Putri Duyung gemetar. Nelayan itu menelan ludah, merasa gentar namun juga penuh tekad. Dia menggenggam erat koral suci yang diberikan Raja Laut, lalu menatap bayang laut dengan keberanian yang mulai membara dalam dirinya. Aku mungkin hanya manusia biasa,
Tapi aku tak akan membiarkan kalian menghancurkan kedamaian di sini. Dunia bawah laut ini penuh keindahan, dan kalian tak pantas menguasainya. Katanya dengan suara mantap, mencoba menahan ketakutannya. Putri Duyung di sampingnya menatap nelayan dengan kagum dan bangga, merasakan semangatnya yang menyala. Dia meletakkan tangannya di pundak nelayan, menyatukan kekuatan mereka pada koral suci. Kami akan melindungi kerajaan ini, apapun yang terjadi, katanya dengan lembut namun penuh tekad. Pertempuran pun dimulai. Para bayang laut menyerbu nelayan dan Putri Duyung dengan serangan yang tajam dan cepat, mengayunkan sirip-sirip mereka yang tajam seperti pedang. Gua itu dipenuhi riak air yang berputar, seolah merespons kekuatan yang dilepaskan dari kedua pihak. Nelayan berusaha menghindar dari serangan bayang laut sambil tetap menjaga koral suci tetap menyala, melawan bayangan yang terus mengintai di setiap sudut. Di tengah kekacauan itu, pemimpin bayang laut meluncurkan serangan mematikan, mencoba merebut koral suci dari tangan nelayan. Namun, Putri Duyung bergerak cepat, menciptakan perisai dari arus laut yang melindungi mereka dari serangan. Keduanya bekerja sama, melawan dengan keberanian yang luar biasa meskipun tubuh mereka terasa lelah dan kesakitan. Nelayan merasa tubuhnya hampir menyerah, tetapi setiap kali dia melihat koral suci di tangannya, semangatnya bangkit kembali. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka berhasil mendesak para bayang laut ke sudut gua. Pemimpin bayang laut, yang penuh amarah dan kebencian, kembali menyerang nelayan, mencoba menguasai koral suci. Saat serangan itu hampir mengenainya, nelayan merasakan kekuatan yang tak terduga bangkit dari dalam dirinya. Dengan teriakan penuh keberanian, dia mengangkat koral suci tinggi-tinggi, dan seketika cahaya yang sangat terang memancar dari koral itu, menyinari seluruh gua. Cahaya dari koral suci itu sangat menyilaukan, memenuhi setiap sudut gua dan mengusir bayang-bayang yang mengelilingi mereka. Para bayang laut melolong kesakitan, tubuh mereka memudar saat terpapar cahaya, seperti bayangan yang menghilang ketika disinari matahari. Pemimpin bayang laut berteriak penuh kemarahan. Tubuhnya melemah dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan abadi, lenyap bersama dengan pengikutnya. Begitu pertempuran berakhir, cahaya dari koral suci meredup, meninggalkan nelayan dan Putri Duyung dalam keheningan yang tenang. Mereka terengah-engah, kelelahan namun penuh rasa lega. Bayang laut telah dikalahkan, dan ancaman yang selama ini membayangi kerajaan laut akhirnya sirna. Mereka saling memandang, senyum samar menghiasi wajah masing-masing, menyadari bahwa mereka baru saja melindungi dunia yang begitu berharga. Setelah mengumpulkan tenaga, nelayan dan Putri Duyung kembali ke kerajaan laut, membawa kabar kemenangan. Setibanya di istana, mereka disambut oleh sorak-sorai dari para penghuni kerajaan laut yang penuh rasa syukur dan kagum. Raja dan Ratu Kerajaan Laut menyambut mereka dengan penuh penghargaan, dan Raja Lautan melangkah maju, menatap nelayan dengan penuh kebanggaan. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, nelayan. Kau datang ke sini sebagai manusia biasa, tetapi keberanianmu melampaui segalanya. Kau telah menyelamatkan dunia kami dari kegelapan, kata Raja dengan suara penuh haru. Ratu Lautan tersenyum lembut, memandang nelayan dengan mata yang penuh kekaguman. Kau adalah pahlawan yang tak akan terlupakan, dan lautan ini akan selalu mengenang jasamu. Kedamaian telah kembali, dan itu semua berkat keberanianmu. Nelayan itu menunduk dengan rasa hormat, wajahnya penuh keharuan. Aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar. Laut ini penuh keindahan, dan aku tak bisa membiarkan kegelapan menghancurkannya. Meskipun aku hanyalah nelayan, hati kecilku tak bisa berpaling dari panggilan ini, katanya dengan suara lirih namun mantap. Raja dan Ratu kemudian memberi berkah terakhir kepada nelayan, sebagai tanda penghargaan dari kerajaan laut. Kau akan kembali ke duniamu, nelayan. Namun, ingatlah bahwa bagian dari dirimu akan selalu ada di sini, di antara ombak dan kedamaian lautan. Setiap kali kau mendengar suara laut, itu adalah panggilan kami yang tak akan pernah terputus, ujar sang ratu dengan suara lembut. Dengan berat hati, nelayan akhirnya berpamitan kepada semua penghuni kerajaan.
Putri Duyung yang menjadi pemandunya sejak awal tersenyum penuh arti, mengucapkan selamat tinggal dengan tatapan penuh makna. Aku tahu kau harus kembali, tapi ingatlah bahwa lautan akan selalu menunggumu, sebagai teman dan sahabat abadi, katanya lembut. Dalam sekejap, nelayan merasa tubuhnya ditarik oleh arus yang lembut. Dia merasakan cahaya hangat menyelimuti tubuhnya, dan ketika membuka matanya, dia telah kembali ke permukaan laut, duduk di atas perahu kecilnya. Langit mulai terang, dan matahari pagi terbit dengan sinar lembut yang menerangi wajahnya. Dia memandang sekeliling, hatinya penuh dengan kehangatan dan rasa syukur. Meskipun dunia bawah laut tak lagi terlihat, dia tahu bahwa petualangannya nyata, dan sebuah dunia magis akan selalu menjadi bagian dari jiwanya. Setelah kembali ke desa, kehidupan nelayan itu berubah. Setiap kali dia melaut, dia akan memandang lautan dengan perasaan yang berbeda. Ada rasa damai dan kekaguman yang mengisi hatinya, mengenang kerajaan laut yang pernah dia kunjungi. Meskipun tak seorang pun percaya pada cerita yang ia sampaikan, baginya, itu bukanlah sebuah legenda. Itu adalah sebuah kenyataan yang akan selalu hidup dalam hatinya. Kisahnya menjadi legenda yang diceritakan di antara para nelayan. Sebuah kisah tentang seorang pria yang menemukan kerajaan tersembunyi di bawah laut, menghadapi kegelapan, dan membawa kembali kedamaian. Di akhir hari, saat senja menyapa, nelayan itu akan berdiri di tepi pantai, memandang ombak yang berkejaran. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa lautan telah menjadi rumah kedua baginya. Sebuah tempat yang akan selalu menyimpan rahasia, keindahan, dan kedamaian yang abadi.